Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan dari tugas etik cyber espionage yang beranggotakan saya Heldi Gian Sandian, kemudian ada Adi Nur Abdillah, dan Ferian Rasaputra. Langsung saya kita masuk ke materi yang pertama. Ya baik, materi pertama cybercrime, tindakan pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet, baik yang menyerang fasilitas umum ataupun kepemilikan pribadi. Cybercrime dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana atau alat komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak dengan merugikan pihak lain. Suatu tindakan untuk memperoleh rahasia tanpa izin dari pemegang informasi dalam kurung pribadi sensitif dan kepemilikan dari individu, organisasi, pemerintahan dengan tujuan mendapatkan keuntungan ekonomi, politik, ataupun militer. Menggunakan metode pada jaringan internet dengan memanfaatkan celah keamanan komputer, pengguna dengan perangkat lunak berbahaya seperti Trojan Horse atau spyware. Karakteristik cybercrime, ruang lingkup kejahatan, sifat kejahatan, pelaku kejahatan, klasifikasi cybercrime, cyber piracy, cyber trespass, cyber vandalisme. Yang kedua, karakteristik cybercrime. Yang pertama, cyber privasi, mencetak ulang software atau informasi kemudian mendistribusikan lewat teknologi komputer. Selanjutnya, ruang lingkup kejahatan cybercrime bersifat global. Tahap ketiga, cybercrime trespass, meningkatkan akses pada sistem komputer suatu organisasi atau individu. Yang keempat, sifat kejahatan cybercrime tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat dalam kurung non-violence. Yang kelima, cyber vandalism, membuat program yang mengganggu proses transmisi elektronik dan menghancurkan data di komputer. Yang terakhir, pelaku kejahatan lebih bersifat universal. Umumnya, pelaku menguasai pengetahuan di dunia cybercrime. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan sistem elektronik tertentu milik orang lain. Yang selanjutnya akan dibawakan oleh Ferry. Untuk kasus cyber espionage, pada tahun 2019, MCFI melaporkan operasi mencurigakan bernama Snapdragon hacker asal Cina ini melakukan aksi menyerang sampai bisnis di Amerika dan Eropa. Salah satu yang terkena dampak dari aksi tersebut adalah Royal Dutch Shell. Kasus cyber espionage ini mempunyai tujuan untuk mengakses peta topografi cadangan minyak terbesar. Namun untungnya hacker ini tidak menggunakan peralatan yang canggih sehingga aksinya sangat mudah untuk dilumpuhkan. Dan untuk pencegahan kejahatan cyber ini ada 5 macam. Satu, perlunya sosialisasi intensif kepada masyarakat yang bisa dilakukan oleh lembaga sampai lembaga resmi dan khusus. Yang kedua, waspada dan teliti. Para pengguna diharapkan lebih waspada dan teliti sebelum memasukkan datanya di internet. 4, ekspresi data atau file. Penyedia web atau individu yang menyimpan data penting diharapkan menggunakan ekspresi untuk meningkatkan keamanan. Dan terakhir, 5, mengamankan sistem dengan cara melakukan FTP, SMTP, telnet, web server, memasang firewall, dan menggunakan kriptografi serta SSL.
Jadi untuk kesimpulannya yaitu dilihat dari beberapa persoalan tentang cybercrime terhadap spionage dan penyadapan, maka spionage melalui penyadapan dapat dikategorikan sebagai cyber espionage. Karakteristik unauthorized access atau akses tidak sah. Kegiatan spionage merupakan kegiatan yang non-violence, yaitu tanpa kekerasan. Sedikit melibatkan kontak fisik menggunakan peralatan, teknologi, dan memanfaatkan jaringan telematika global. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material maupun imaterial, yaitu waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi, yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Selain itu, berdasarkan bentuk dari cybercrime, maka penyadapan dapat masuk di beberapa bentuk seperti unauthorized access to computer system and service cyber espionage, infringement of privacy, dan cyber stalking. Baik, itulah hasil presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.